masalah hitungnya masih PR ya. Ya, 5 kali dari yang dapat nilai 7. Terus soalnya P, ini Q, ini R. Sudutnya mana dulu? Itu kan 4 bulan. 12 bulan ya tidak jauh. Nah, jadi kita sederhanakan 125 nih. Kalau dia sejajarnya bahwa berdasarkan beda kisi-kisi yang kami lakukan sebagai pengurus NGMP, itu kami memperoleh ada 5 elemen atau materi pokok utama dari materi matematika SMK nanti ya. Nah, yang pertama itu bilangan. Nah, bilangan itu nanti terdiri apa aja? Nanti di situ ada namanya kompetensi, Bapak Ibu ya. Kompetensi yang pertama itu adalah jenis dan sifat bilangan. Lalu yang kedua operasi bilangan yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan gabungannya beserta sifat-sifatnya antara lain komutatif, asosiatif dan distributif. Nah, ini mungkin Bapak Ibu teman-teman guru ya minta tolong juga kalau boleh ini teman-teman yang lain juga anak-anak kita ini pengalaman di SMK itu masalah hitungnya masih PR ya hitung dasarnya. Jadi pengalaman saya pribadi sebagai guru itu pasti dari kelas 10, 11, 12 itu mereka akan saya kasih tes diagnostik dulu ya untuk bagaimana mereka menghitung dasar kali tambah bagi kurang persen pecahan desimal akar dan sebagainya. Karena matematik itu kan bagaimanapun juga ujung-ujungnya ngitung ya Bapak Ibu. Jadi eh, kita sih berharap kalau boleh Bapak Ibu memperlengkapi siswa-siswinya anak-anak kita ini kasih singkat aja gitu mereka untuk bisa mengulang sedikit pelajaran SD, SMP-nya untuk di-refresh begitu ya. Ada aljabar di situ ya. Aljabar itu terdiri ada 3 kompetensi. Yang pertama persamaan dan persamaan linier, yang terdiri dari sistem persamaan linier multivariabel, berarti dalam hal ini 1 variabel, 2 variabel sampai 3 ya. Lalu yang berikutnya adalah sistem pertidaksamaan linier multivariabel dan yang berikutnya adalah program linier. Itu bagian dari kompetensi persamaan dan persamaan linier. Nah, lalu yang kedua adalah fungsi. Fungsi terdiri dari domain, kodomain, range, dan representasi fungsi linier, kuadrat, dan rasional dalam berbagai bentuk. Lalu bagian berikutnya adalah inverse, fungsi dan representasinya. Lalu fungsi komposisi dan representasinya. Dan yang berikut adalah kompetensi yang ketiga dari aljabar adalah baris dan deret yang terdiri dari baris dan deret aritmatik, lalu baris dan deret geometri. Untuk materi yang ketiga, geometri dan pengukuran. Apa aja? Ada 3 bagian dari geometri dan pengukuran ini. Yang pertama, objek geometri, yaitu nanti hubungan antara 2 sudut, 2 garis, dan 2 bidang. Lalu, hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang. Lalu ada kesebangunan dan kongruenan bangun datar. Ini materi SMP sebetulnya ya, kelas 9 nih, kesebangunan. Dan teorema Pitagoras. Lalu yang berikutnya, kompetensi bagian dari kompetensi yang berikutnya adalah transformasi geometri, yang terdiri atas translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, serta komposisinya. Nah, ini dibatasin sebetulnya pada hanya sebatas titik ya, garis enggak ikut sepertinya. Di batasan yang kami lihat ya dari perkaban itu. Lalu yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah pengukuran. Pengukuran itu yang merupakan kompetensinya adalah keliling dan luas bangun datar, volume dan luas permukaan bangun ruang, dan jarak 2 objek geometri. Next, Pak. Nah, lalu yang ketiga, poin yang keempat ya, materi atau eh, elemen yang keempat, trigonometri. Nah, trigonometri itu dibatasin hanya pada perbandingan trigonometri aja untuk apanya kompetensinya, yaitu meliputi memahami, mengaplikasikan dan bernalar lebih tinggi
menyelesaikan permasalahan mencakup sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Lalu elemen atau materi yang terakhir, next, itu data dan peluang. Nah, untuk data, nanti ini ada menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual. Lalu yang berikutnya adalah ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan kelompok, dan aturan pencacahan. Aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Dan yang berikutnya adalah peluang. Peluang itu terdiri atas peluang suatu kejadian tunggal dan peluang suatu kejadian majemuk. Nah, dari hasil bedah yang kami lakukan, setelah kami baca, kami pelajari dari Perkaban nomor 45 tahun 2025 tadi, ya kami peroleh bahwa inilah yang nantinya akan menjadi materi atau elemen utama untuk TKA Matematika jenjang SMK maupun SMA. Ya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bedah kisi-kisi materi TKA Matematika SMK yang akan kita sama-sama siswa-siswi kita hadapi nanti di tanggal 3 dan 4 November 2025. Selamat pagi Bapak. Kita nomor 6 Pak dari SMK 23. Nomor 6. Ya, oke. Nomor 6. Ini siswa ya yang nanya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. Ini siswa, oke. Ya, jadi begini, nomor 6. Ya. Nih kalau kita lihat soalnya itu ya begini nih itu. Oke. Terus dia begini. Tuh. Ya, terus dia begini, tuh. Ya, dia begini, tuh. Ya. Ini sejajar nih tuh. Begitu. Ini P, ini T, ini 72. Oh. Ini S, ini O, ini R, ini Q. Nah, yang ditanya berapakah besar sudut RSO. Jadi anak-anak ya, kalau yang ditanya sudut itu selalu lihatnya yang di tengah. Ini yang di tengah, ini yang ditanya. S. Tuh. RSO mana? R. Ya, tuh. R, S, O. Tuh. Yang di tengah yang jadi sudutnya. Ini yang ditanya. Jadi, tuh. RSO. Nah, sudut ini berapa? Begitu. Ya. Kalau di sini 30. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan ini sebetulnya materi SMP. Ini materi SMP. Tentang hubungan antara dua garis yang sejajar. Jadi ini kalau 72, ini juga 72. Gitu. Oh. Kenapa? Ini sehadap. Sama-sama menghadap. Tuh. Jadi sama. 72, 72. Nah, 72 ini ya 72 ini itu kan sudut luar gitu. Jadi 72 ini sama dengan 30 ya. Itu sudut luar itu 30. Ini kenapa begini ya? 30 ditambah ini sudut ini kita namain X dah begitu. Tuh. Begitu. 72 sama dengan 30 tambah X. Dapat X-nya langsung. Oh, begitu. Ya. Paham nggak? Siapa itu yang nanya tadi? Hah? Paham Pak. Paham Pak. Oke. Lanjut. Next. Ada nggak yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada ya udah kita. Hah? Kami dari 23 yang bertanya nomor 3 Pak. Nomor 3. Bisa difoto ya anak-anak ya buat belajar kamu.
Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Coba ya, ini kan soal cerita. Ya. Saya juga mohon petunjuk ini sama teman-teman Bapak Ibu guru. Saya udah kerjakan soal ini ya, cuman kayaknya nggak ketemu jawabannya saya. Ya, coba mohon petunjuk ini teman-teman guru yang lain. Nomor 3, ada toko ya, dia jual printer sama scanner. Toko jual 8 printer ya, printer. Jadi gini, ini kan bicara kalau Bapak Ibu atau anak-anak semua baca dulu ini dibedakan, ini ada harga jual, ada harga beli. Jadi dia jual, berarti harga jual. Jadi saya biar jelas ini ya, harga jual satu printer gitu. Harga jual satu printer itu P. Satu scanner gitu. Itu S. Itu harga jual. Tuh, ya. Jadi harga jual satu printer P, satu scanner S. Nah, itu toko jual 8 printer. Jadi 8 P tambah 5S gitu. Dia jual dengan harga 29 juta. Nah, ini kita sebut aja 29 jutanya, nggak usah ditulis. Terus, tapi diingat dalam hati bahwa ini juta. Minggu kedua, tokonya jual 5 printer dan 3 scanner. Gitu. Harganya 17,9 juta. Karena kita kan udah satuannya juta, jadi kita bagi sama sejuta, jadi 17,9 juta. Nah, begitu ya. Iya bukan? Nah, ini harga jual. Ya, harga jual. Ya, jadi dari dua ini kan bisa dapat ya P-nya sama S-nya ya. Ya bukan? Nah, gitu ya. Nah, stop dulu sampai situ dulu dah. Terus kemudian di soal dikasih tahu ya, toko itu dapat laba untung 25% dari harga beli. Jadi ini kita apa? Waduh, ini terlalu ini nih ke inian ke apa? Mepet ini, saya turunin ke bawah dikit. Jadi kita sekarang bicara harga beli tuh. Satu printer. Ya, di soal bilang harga beli satu printer X. Harga beli satu scanner itu Y. Itu soal yang bilang. Ya, nah, toko dapat laba 25% dari harga beli. Ya, kalau ngejual printer. Jadi P ini nih itu dijual dapat laba 25% dari harga belinya gitu. Jadi P itu kan sama dengan ini kan, kalau jual itu kan gini ya. Kalau beli itu kan selalu 100%. Kalau beli modal kita kan itu 100%. Pengen untung, laba 25%. Nah, jadi jualnya jadi ya 125% dong. Jadi P itu kan harga jual. Jadi P itu tuh 125% dari X, harga belinya. Gitu. Jadi kalau kita sederhanakan 125 itu kan 1,25. 125% itu kan 125 dibagi 100, 1,25. Jadi P itu kan 1,25X gitu. Nah, sedangkan kalau scanner itu dia ambil untungnya 20%. Jadi 120% dari Y. Harga belinya scanner Y kan. Jadi S itu 1,2 Y. Tuh. Begitu. Gitu tuh udah sampai situ kira-kira paham nggak dulu tuh? Ya, jadi kita mesti bedakan di soal ini
Ada harga beli, ada harga jual. Ya. Nah, di soal itu yang tadi, yang 29 itu harga jual, toko jual. 8 printer dan 5 scanner. 8 printer dan 5 scanner, totalnya 29. Tuh. Ya bukan? Tuh. Jadi kalau kita ganti P-nya sama ini, oh ya, jadi 8 kali 1,25, jadi dapatannya berapa tuh? 10 ya. Nah, jadi ini 8 kali P-nya diganti tuh sama 1,25. Tambah 5 kali S. S-nya saya ganti tuh sama 1,2. Tuh. Nah, 8 kali 1,25 kan 10. 5 kali 1,2, 6. Jadi 10X tambah 6Y, 29. Tuh. Ya, tuh, itu persamaan pertama. Persamaan kedua, 5 printer ditambah 3 scanner. Ya, 5 printer ditambah 3 scanner. Itu totalnya 17,9 gitu. Jadi P-nya itu diganti sama 1,25X tambah 3 dikali X-nya diganti 1,2Y. 17,9. Jadi ini 6,25. Ini 3,6. Tuh. Ya, kayak gitu ya. Bapak Ibu, anak-anak semua. Jadi dari dua ini kan bisa dieliminasi. Ya, cuman angkanya ada koma-koma gini, supaya nggak ada koma-koma, saya kali 100 nih, yang ini nih, saya kali 100. Ya, jadi saya kali 100, jadi 625 kali 100, 360 kali 100. Tuh, begitu ya. Jadi yang ini saya kali 60, tuh. Biar sama sama Y-nya aja saya kali 60. Jadi 600 tuh kali 60 kali 60 berapa tuh? 1.700 berapa? 40 ya. Oh. Jadi saya eliminasi, dapat ini dari 25X sama dengan 50, ketemu X-nya 2. Arti kata X-nya ini apa? Harga beli printer. Harga beli printernya 2 juta gitu. Ya, betul nggak? Harga beli printer 2 juta. Nah, ada X dapat Y. Y-nya itu apa? Dari sini aja yang gampang, jangan yang susah. Ya, yang mana? Yang gampang ini. Ya, 10 kali 2 tambah 6Y 29. 6Y 9. Y-nya dapat 1,5. Tuh, gitu ya. Jadi X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Tapi diingat, X itu apa? Harga beli. Jadi harga beli satu printer itu 2 juta. Harga beli satu scanner itu 1,5 juta. Gitu. Nah, ini yang ditanya di soal harga apa? Itu kan yang ditanya harga untuk satu printer dan satu scanner berturut-turut adalah itu harga apa yang ditanya? Harga jual apa harga beli? Kalau harga beli segini, nah ini nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihan. Kalau harga beli, kalau kita harga jual, ya dikalikan aja nih 1,5. Misalnya maunya Pak bukan harga beli, tapi harga jual. Ya, satu printer berapa? Printer ini 1,25 dikali X. 1,25 dikali 2, 2,5 juta. Harga jual satu scanner berapa? 1,2 kali 1,5. Y-nya kan ini 1,5. Ya, jadi S-nya itu 1,2 kali 1,5. 1,8. 1,8 juta. Tuh. Juga kagak ada jawabannya. Baik harga beli maupun harga jual nggak ada yang pas. Ini menurut saya, tapi nggak tahu. Kalau teman-teman, Bapak Ibu guru, bagaimana nih?
melihat soal ini. Ya. Halo? Ini menurut saya, tapi nggak tahu gimana Bapak Ibu guru. Nomor 3. Bapak Ibu mungkin ada yang punya jawaban lain atau gimana? Silakan Bapak Ibu. Ya, sambil mikir ya. Ya, karena sayang juga waktunya kalau kita lama-lama diam. Sambil ya merenungkan ini kali jawaban saya. Ya, yang lain pertanyaan berikut aja. Bapak maaf. Ya, silakan. Nomornya disebutnya nomor. Bapak maaf kalau Apa tuh? Kenapa tuh? Nomor berapa ya? Bertanya. Udah cukup, 2 nomor aja. Nggak ada lagi. Ya. Ya, Pak. Mohon izin nomor 9, Pak. Nomor 9. Ini kalau ada yang kurang jelas nggak apa-apa, nanya aja ya. Namanya juga kita sama-sama ya. Ini tuh gambarnya ya. 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 Ini siku-siku, ini siku-siku, ya, ini siku-siku, ya. Ini A, ini D, ini B, ini C, ini E, 16, ini 12, ini 24, ini 7. Gitu. Ya. Yang ditanya panjang BC berapa? Ya, pertama ini bisa cari AB dulu ya. Pitagoras. AB itu kan sisi miring. Akar dari 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ya. Nah ini kalau saya anjurkan siswa hafal ada 5 pasang ya. Triple Pitagoras. 3, 4, 5. Ya. Apalagi 5, 12, 13. Ya. 7, 24, 25. Ya. 8, 15, 17. 9, 40, 41. Nah, ini 5 pasang yang umum dipakai di soal. Ini berikut kelipatan-kelipatannya kayak ini, contoh 16, 12 gitu. Ya. Ini kan bisa dibagi 4. Ya, ini jadi dibagi 4 jadi 4, dibagi 4 jadi 3. Jadi ini termasuk pasangan triple Pitagoras. Jadi kalau 3, 4 pasti yang miringnya 5 gitu. Ya kan? Tuh, begitu loh. Ngerti nggak tuh? Ya, yang miringnya pasti 5. Tuh. Karena tadi dibagi 4, berarti yang ini juga kali 4. Tuh, jadi 20. Jadi kalau kita hafal triple Pitagoras, ini cepat nih, jangan lupa saya dapat info katanya waktunya 60 menit doang. Atau berapa sih Pak Jobson waktunya ini ngerjain TKA? 20 apa 60 menit apa 120? Begitu. Nah, itu ya. Jadi irit-irit waktu, kemudian soal juga.
Izin Pak, 1 jam Pak. Oh, cuma 60 menit. 60 menit berapa soal, Pak? Iya, silakan siswa bertanya aja. 60 Ayo, menit berapa soal? Soal TKA. 60 menit itu 20 ya? 20, 25 soal Pak. 25 kamu bayangin aja nih. 60 menit 25 soal. Berarti satu soal tuh kurang dari 3 menit. Jadi kamu mesti cepet ini ngerjain soalnya ini. Ya, jadi kita bantu-bantu sama dihafal sedikit gitu ya. Jadi kalau udah dapet tulis di sini 20 HB-nya. Lalu yang kedua juga sama, kita cari panjang apa? AC. Nah, itu Pitagoras juga. Akar dari 24 kuadrat, 7 kuadrat ditambah. Dapat AC-nya 7, 24, saya udah hafal nih 25. Gitu kan? Kalau udah tahu bisa dapat dong BC. Ya, ya bukan. Jadi BC-nya itu adalah begitu. Panjang BC. Ya, ini kan yang ditanya BC X tuh. Ya karena yang ditanya itu sisi bukan yang miring ya, bukannya sisi miring. Jadi ini akar yang miring dikurang sama yang ini gitu. Panjang BC-nya tuh itu. Nah, ini juga kelipatan 5. Ya nih kayak gini saya lagi nih. Ini 25, 20. Ini kan kelipatan 5, bisa dibagi 5. Oh, bagi 5, ini jadi 5, ini jadi 4. Pasti triple Pitagoras, 5, 4, 3. Ini tadi udah dibagi 5, ini kali 5. Jadi 15 gitu. Panjang BC 15. Ya, jelas kan nih? Yang nanya tadi siapa ya? Jelas? Siap, jelas Pak. Saya Surya dari SMK. Baik, nomor berapa lagi? Ada yang nanya nomor 12, Bapak. 12. Oke. Nomor 12. Oke, 12. Ada yang nanya nomor 12 dan 4, Pak Hartawan. Oke, 12 dulu ya. Ya. 12 itu kamu baca dulu tuh, kalau soal cerita mendingan dibaca dulu. Ya. Jadi gini nih, ada 2 orang ya. Oh. Ya. Ya, ada 2 orang ya. Oh. Nah, gitu ya. Nah, ini si Michael di sini ya, Michael. Ya, ini Jonathan. Antara Michael sama Jonathan 20 meter, gitu ya. Nah, tingginya si Michael 1,5 meter, gitu ya. Nah, ini gedungnya tuh ini. Jadi, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, gitu ya. Ini sudut elevasi. Kalau si Michael ngelihat gedungnya dengan sudut elevasi 30. Kalau si apa itu Jonathan dengan sudut elevasi 45 gitu ya. Jarak antara Michael sama Jonathan 20 meter. Nah, berapakah jarak Michael ke gedung? Michael ke gedung nih, dari Michael ke gedung. Nih ini yang ditanya tuh ini. Berapa jarak Michael ke gedung? Gedung itu ini loh, ini gedungnya nih. AC itu gedung. Itu AC itu tinggi gedung tuh. Ya, itu gedungnya. Nah, bagaimana tuh jawabannya coba? Ya, yang udah pasti kalau ini 1,5, yang ini juga 1,5. Ya, nah tinggal saya nyari T aja di sini. Ya, ya bukan gitu. Ya, jadi kalau ini saya anggap Y, gitu. Ya, ini Y juga. Ini 20. Betul nggak? Ah, ya, betul kakak. Tuh. Ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu segitiga ya. Kalau trigono itu kan harus dalam segitiga yang siku-siku. Kalau nggak siku-siku nggak bisa ya. Kalau nggak siku-siku ya pasti pakai trik yang lain, cara lain gitu. Ya bisa aja.
Cuma pakai cara yang lain. Ini kebetulan soalnya ini segitiganya siku-siku gitu. Ya, kalau segitiganya nggak siku-siku dianggap gedungnya tuh miring, kita roboh gedungnya. Jadi gedungnya itu lurus ya. Oke, nah lihatlah segitiga BCD. Tuh. Nih, kita lihat dulu nih. Segitiga BCD. Ya, BCD tuh. Ini saya keluarin dah. Oh, ini 45, ini T, ini Y. Tuh. Ya, kalau saya sih sering ngomongin gini loh, ini kan depan, D, gitu. Ini kan samping, sang, gitu. Samping, depan, nah yang ini miring, gitu. Ya, betul nggak? Kalau ingetinnya tuh jembatan monyetnya gitu ya. Kalau sin itu kan demi, tuh. Kalau kos, sami. Kalau tan, desa, gitu. Biar gampang diingetin ya. Jadi demi, sami, desa. Jadi ini yang dikasih tahu kan T sama Y, D sama sa. Jadi saya pakainya tan, tuh. Karena desa. Jadi pakai tan, tuh. Tan 45, T dibagi Y. Gitu. Tan 45 itu dihafal, nah. Tan 45 itu 1. Itu dihafal ya, itu kan sudut istimewa. Jadi T sama Y sama tuh berdasarkan segitiga BCD yang pertama gitu. Nah, kan ada dua segitiga kan? Yang itu kan segitiga yang pertama BCD. Kan bisa juga segitiga siku-sikunya kan ada dua itu. Di samping CBD ada juga CBE. Tuh. Itu juga siku-siku. Nah, itu saya keluarin dah di sini tuh. Siku-siku. Ini E, ini B, ini C. Ini T. Ya bukan? Nah, ini kan BE-nya itu apa? 20 tambah Y. Nah, ini 30 derajat. Betul nggak? Nah, kayak tadi juga ya, yang diketahui D sama SA. Jadi pakai tan lagi. Tuh, tan 30 depan per samping. Tuh, begitu kan? Hah? Ngerti nggak tuh? Hah? Tuh, jadi tan 30 tuh 1 per akar 3. T per 20 tambah Y. Nah, kali silang dah. Ya, betul nggak? Nah, jadi 20 tambah Y kali silang. Ini kali ini. 1 kali 20 tambah Y, 20 tambah Y. Sama dengan akar 3 dikali T. Nah, T sama Y sama kan? Ya udah, Y-nya diganti aja nih sama T. Jadi 20 tambah T sama dengan akar 3 kali T gitu. Papan tulisnya udah nggak muat lagi nih. Ya, kemana nih? Samping sedikit di sini bisa nggak nih kira-kira? Jadi 20 sama dengan akar 3 T dikurang T ini dipindahin kemari itu. Oh, jadi 20 sama dengan, nah T-nya ditarik tuh ke belakang. Akar 3 kurang 1. Dapat T-nya. Apa T-nya? Jadi 20 dibagi akar 3 kurang 1. Oh, begitu ya. Nah, kamu kan mesti rasionalkan ya. Jadi 20 dibagi akar 3 kurang 1, ya kamu kali sekawan. Ya, sekawannya akar 3 tambah 1. Tuh. Ya, jadi T-nya itu 20 kali akar 3 tambah 1 dibagi ini A min B kali A plus B. A kuadrat min B kuadrat. Jadi 3 kurang 1. Dapat T-nya 20 dibagi 2. 10 kali akar 3 tambah 1. Kalau dibuka kurungnya 10 akar 3 tambah 10 gitu. Tapi yang ditanya apa sih Pak Hartawan sebetulnya gitu. Yang ditanyakan X-nya. Ya udah. Jadi X-nya itu kan adalah Y tambah 20. Y itu sama T sama kan? Tuh Y sama T sama kok. Jadi
Y-nya boleh diganti dong sama 10 akar 3 tambah 10 tambah 20. Jadi ketemu X-nya itu 10 akar 3 tambah 30. Ya, kalau mau tarik ke depan, ini ya jadi apa tuh? 10-nya tarik ke depan. Jadi akar 3 tambah 3. Ya, 10 tarik ke depan akar 3 tambah 3. Ya. Ya udah ini dia jawabannya. Nomor berapa tadi? Nomor 12. Ya. Gimana tuh? Ada yang mau nanya Paham nggak? nggak? Anak-anak paham nggak? Hah? Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Nah, tuh. Paham penjelasannya, nak? Nomor 12 paham ya? Hah? Ya paham. Oh, Ya Bu. paham katanya Pak. Ya, lanjut. Jadi ini jawabannya domba ya yang ini ya. Tunggu bentar. Saya ini dulu. Ini jawabannya domba. 10 kali akar 3 tambah 3. Ya, Pak, berikutnya. tanya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya nomor 16 Pak. 11 ya. Tadi Ya, sebelum nomor terima kasih. 16, sebelum 16 nomor 4 dulu ya tadi ya. Bu siapa sih namanya? Betul, Bu betul Yani. Pak. Iya, Bu nomor 4 Yani ya, dulu. nomor 4. Habis nomor 4 baru nomor 16 ya, nak. Ya, Sabar ya. nanti kamu sampaikannya ke Bu Yani aja ya anak-anak kalau ada yang mau nanya, nanti Bu Yani kan langsung bisa kasih tahu ya. Nomor 4 ya. Itu ada perusahaan. Ya, ada perusahaan memproduksi Tadi ada apa nak? Kamu mendingan itu aja. Kamu chat aja sama Bu Yani ya. Jadi ini nggak terganggu. Ada perusahaan memproduksi 2 jenis produk. Produk P sama produk Q. Ini bagian dari program linear. Baiknya nih kalau ada soal kayak gini kita pakai tabel gitu ya. Ya, pakai tabel gitu ya. Ini produk gitu. Ya, ada 2 produk. Ada produk P sama produk Q. Begitu ya. Produk P perlu ini ada 2 mesin. Mesin 1 sama mesin 2. Begitu ya. Produk P itu perlu waktu 6 jam untuk mesin 1 dan 4 jam mesin 2. Gitu ya. Sedangkan produk Q perlu 4 jam mesin 1 dan 2 jam mesin 2. Sedangkan waktunya kalau mesin 1 tersedia 72 jam. Kalau mesin 2 60 jam. Ya. Andaikan banyaknya produk P yang dibuat sebanyak X, ini sebanyak X, produk Y sebanyak Y, itu maka model matematiknya jadi apa? Ya ini kan maksudnya kan kalau satu produk butuh 6 jam. Satu produk P 6 jam. Jadi kalau udah X produk 6X ditambah satu produk Q butuh 4 jam. Kalau ada Y produk 4Y. Nah, harus bagaimana? Ya harus kurang. Kalau enggak mesinnya rusak. Kelamaan dipakai. Orang dia punya waktunya cuma 72 jam kok. Tuh. 72 jam itu udah maksimum, nah. Kalau enggak kamu lebih dari 72 jam rusak mesinnya, jebol. Jadi mesti kurang. Logikanya gitu. Jadi kalau disederhanakan dibagi 2, ini jadi 3X tambah 2Y kurang dari 36. Tuh yang pertama. Itu dari mesin 1. Belum dari mesin 2. Satu mesin, satu produk P butuh 4 jam. Jadi kalau udah X, 4X tambah 2Y gitu. Harus kurang dari 60. Nah, dibagi 2. Oh. Nah, udah ini dia. Kalau yang ketiga sama keempat itu always ya, selalu. Ini selalu. Jadi ada kotak hitam, kotak merah, sama kotak biru. Yang mana tuh? Cacing ya jawabannya.
Ya, jelas yang nanya ya. Kalau nggak jelas, tanya aja sama Pak Jokson nanti ya di sekolah atau tanya guru kamu di sekolah masing-masing. Nextnya berikutnya nomor berapa Bu Yani tadi? Ini ada nomor 8 dan nomor 11, Pak. 8 ya. Nomor. Ibu Yani tugas di mana ya? Saya di SMK Negeri 55, Bapak. Oh 55. Oh 55 deket ya sama 23 ya? Betul, tetanggaan. Iya. Ya. Nomor berapa tadi Bu? Nomor 8 ada dan nomor 11 katanya Pak nih. Nomor 8 ya. Oh. Oh. Nih. Tuh. Ya. Jadi ini C, ini A, ini B, ini D, ini E. Ya ini juga sebetulnya ini materi apa ini? SMP ini. Ini materi SMP sebetulnya. Sebangunan kan gitu. Ini A, ini berapa? 15, ini 12, ini B, gitu ya. Berapakah A tambah B? Ya, kesebangunan ya, Nak. Jadi kamu kan mesti tahu sejajarnya di mana. Ini sama ini sejajar. Kalau ini sama ini yang sejajar, kamu mesti tahu puncak. Puncaknya di mana tuh? Puncaknya itu ya di C. Kalau dia sejajarnya di sini nih, misalnya begini, tuh. Ya puncaknya di sini. Jadi selalu kita cari puncaknya dulu. Kalau misalnya begini, tuh. Sejajarnya di mana? Begini. Nah, puncaknya di sini, gitu. Jadi selalu dari puncak. Dari puncak ini per ini tuh sama dengan ini per ini, gitu. Kalau puncaknya di sini juga ini per ini sama dengan ini per ini. Oh, ini per ini sama dengan ini per ini, gitu loh. Jadi 6/10 sama dengan A per 15. Dan dapat A-nya kali silang. Ya, jadi 10A, 90 ketemu A-nya 9. Kayak gitu. Begitu pula dengan yang satu lagi sama. Ya, ya, jadi bisa juga ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini sama itu. Ya, jadi ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini sama. Jadi 12 dibagi 12 tambah B. Sama dengan A-nya 9 ya. 9/15 gitu. Kalau saya sih lebih senang sama angka kecil. Supaya gampang ngitungnya. Kan kita nggak boleh pakai kalkulator. Dibagi 3 bagi 3. Tuh. Terus bagi 3 bagi 3. Tuh gitu. Jadi sampai sini tinggal kali silang. 12 ditambah B 20. Dapat B-nya 8. Tapi yang ditanya A tambah B. Jadi A tambah B-nya 17. Gitu. Ya, jawab pertanyaannya. Kamu anak-anak nih ya, sekedar saya mumpung ingat soalnya saya orangnya pelupa. Kalau kerjain nanti TKA, jangan berlama-lama di soal yang susah. Waktunya jalan terus kan. Tadi Pak Jokson bilang cuma 60 menit. Begitu berapa? 25 soal. Berarti satu soal kagak boleh lebih dari 3 menit. Bayangin aja tuh. Mesti cepet kamu. Latihan terus ya kalau mau berhasil. Nomor berapa lagi Bu Yani? Oke, Bapak. Nomor 11 nih Pak, ada yang nanya nomor 11. 11. Kalau Anak-anak 11 bisa dipoto nanti ya. Pak ya. Hartawan izin Pak Hartawan sebentar. Anak-anak Ibu bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu guru dan anak-anak mohon untuk mengisi link absen ya Bapak Ibu dan anak-anak. Link absennya ada di chat. Seperti itu link absennya. Terima kasih. Silakan Pak Hartawan dilanjutkan kembali nomor 11. Baik Bu Yani. Nomor 11. Ini hafalan ya. Hafalan itu kan transformasi geometri. Nah ini nanti kamu minta sama Bapak Ibu guru kamu tuh dihafalin aja. Ini kalau saya sih ya, jadi kamu, saya mendingan cari soal yang gampang-gampang kan upahnya sama ya. Setiap nomor upahnya sama kan. Kalau benar segitu skornya gitu. Kalau 25 soal ya satu soal 4 poin kan skornya. Ya mendingan kamu kerjain dulu soal-soal yang gampang-gampang, yang susah tinggalin. Ya. Kayak nomor 11 nih gampang, Nak. Cuman hafalan rumus, titik A.
min 2,2. Min 2,2. Didilatasi. Pusatnya di O00. Faktor dilatasi 3. Jadi bayangannya kan tinggal dikali aja sama 3. Dilatasi kan tinggal dikali. Jadi min 6, min 2 kali 3 sama 2 kali 3. Tuh. Nah, sesudah didilatasi dilanjutkan sama ini A aksen jadinya sekarang. Min 6,6. Sesudah dilatasi dia mau direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, jadi A double kan gitu. Kalau rumusnya apa? Kalau direfleksi terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah. Gampang kan? Kalau direfleksi sama sumbu Y itu X-nya yang berubah. Ini X. Min jadi plus. Y-nya tetap nggak berubah-berubah. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, gitu. Misalnya di titik A, A, B. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Kalau dicerminkan terhadap titik O, 0, dua-duanya berubah. Ada 8 rumus pencerminan atau refleksi. Tanya sama guru kamu masing-masing di sekolah. Ini kalau saya jadi kamu, saya kerjain itu orang gampang ini mah. Semenit jadi dapat gitu. Next, berikutnya. Halo, Bu Yani ada lagi nggak soal lagi? Ini di chat sih belum ada yang nanya lagi. Anak-anak ada yang mau tanya lagi nggak? Atau Bapak Ibu guru ada yang mau sharing? Ya, silakan. Bapak Ibu guru salam kenal sama saya ini, Hartawan. Pak, izin bertanya Pak, nomor Ya, 16 Pak. silakan. Nah, nomor? Nomor 16 Pak. Belum. Ini ada nomor 14 dan nomor 16 nih Bapak. Oke. 14 dulu deh ya. Ini saya hapus aja deh ya, takut papan tulisnya habis. 14 dulu ya, baru 16. 14 itu apa? Ada 6 jalan dari kota P ke kota Q. Nih. Ini P ke Q. Ada berapa jalan? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih jalan A, B, C, D, E, F. Tuh ya, betul nggak? Dari kota Q ke kota R ada 5 jalan ya. Tuh. 2, 3, 4, 5. Tuh ya. Nih jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5. Gitu ya. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari kota P langsung ya, kota P ke kota R ya, melalui Q, pulang pergi. Coba nih dibaca yang betul nih kalimatnya. Pulang pergi dengan tanpa menempuh jalan yang berbeda. Jadi melalui Q, pulang pergi dengan tanpa menempuh jalan yang berbeda. Jadi artinya apa sih itu? Tanpa jalan berbeda, itu maksudnya apa? Jadi artinya dia boleh jalan melalui jalan yang sama. Ambil contoh begini nih. Kan dia jalannya perginya dari P ke Q, Q ke R. Sesudah R kan balik lagi ke P melalui Q. Gitu kan. Pergi pulang kan melalui Q. Misalnya P ke Q dia jalan A. Q ke R jalan 1 misalnya. Dia balik jalan 1 lagi boleh dong. Pulang pergi tanpa menempuh jalan yang berbeda. Jadi jalannya boleh sama. Ya kan? Maksudnya kan gitu ya. Boleh sama ya. Tanpa berbeda. Ya berarti ya, boleh sama gitu. Jadi kayak gini nih boleh gitu. Ya bukan. Kita ngertiin dulu nih soal apa maksudnya ini. Tanpa berbeda ya berarti sama. Tanpa berbeda ya sama juga tak berbeda sama. Jadi kalau pergi jalan A, jalan 1, pulang jalan 1, jalan A lagi boleh. Begitu, nggak harus beda. Jadi kalau begitu P ke Q kan ada 5 jalan. Ada berapa? 6. P ke Q kan ada 6 jalan begitu. Ya, Q ke R kan ada 5 jalan.
Begitu pulang juga ada 5 jalan lagi. Orang boleh jalan yang sama kok. Boleh melalui jalan sama. Nah, Ki ke P 6 jalan juga dikali semua. 900. Saya nggak tahu kunci jawabannya. Kalau ada ya nanti cobain diperiksa ya. Saya nggak tahu. Ini menurut saya. Makanya kan saya dari awal berkata kita kan apa itu sharing ya. Kalau ada yang punya pendapat berbeda silakan. Kecuali soalnya begini. Pergi dan pulang harus melalui jalan berbeda. Yang umum soalnya begitu. Yang umum. Ya. Pergi dan pulang harus melalui jalan berbeda. Jadi kalau harus melalui jalan berbeda, P ke Q 6, Q ke R 5. Nah, begitu pulang dia kagak boleh jalan yang sama. Jadi tinggal 4. Tuh, ke Q P tinggal 5. Nah, begitu. Nah, ini dikali. Selesai. Ya, 600 jawabannya. Kalau harus melalui jalan berbeda. Ya, kalau ada yang kurang jelas tanya aja langsung ya. Bu Yani apa nih? Lanjut nomor berapa? Apa? Gimana? Gimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu ada yang mau di-share? Atau kita lanjut ke soal berikutnya. Bapak sini yang ngantri cukup banyak nih Pak. Ada nomor 16, 20, 13. Jangan semuanya. Iya, Ya, ya kita anak-anak. kita batasin 10 nomor deh ya Ah, Bu ah. Yani ya. 10 Ini nomor aja. soal bisman ya Pak ya. Sebenarnya Ya. nih banyak yang mau tanya juga soal teknik seperti itu. Walaupun mungkin sebenarnya sama sih ya. Nggak terlalu jauh beda ya Pak ya soalnya ya. Silakan aja kalau waktunya Hmm, masih mumpuni ya. Saya iya, sih senang iya. aja berbagi ya Mm-mm. namanya. Nomor berapa Bu Yani sekarang? Ya, ini tadi ada ya siswa yang nanya nomor 16 dulu nih Pak. Ada tadi ngantri nih siswanya nih Pak. Si Oke. Clarissa. Silakan. 16, Harta izin Pak. 16. 16 itu diagram panah. Begini, gini nah. Ini kan ada A, ini ada B, ada 2 himpunan A dan B. Ya, tuh 0, 1, 4, 9. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ya, ini 0, 0, apa sih? 1, 1, 4, 2, 9 ke 3. Tuh, begitu ya. Tanda panahnya ke sini nih, tanda panahnya. Jadi dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Nah, jadi apa itu? Dari sini pilihan jawaban benar lebih dari satu. Nah, ini hati-hati. Kalau kalau saya, ini kalau saya, anak-anak ya, kalau saya pilihan jawaban benar lebih dari satu, saya tinggalin dulu kalau saya mah. Kenapa? Karena kalau jawabannya lebih dari satu, setiap pilihan kamu mesti periksa benar apa salah. Lebih lama ini waktunya. Waktu kerja lebih lama tapi ongkos sama. Skornya 4 doang. Buat apa? Kalau saya sih nggak mau. Mendingan saya cari yang gampang. Kan skornya sama. Kecuali dia skornya dibedain. Nggak tahu, tanya panitia. Ya, tanya Pak Jobson. Apakah soal nomor 16 skornya sama nggak sama soal yang jawabannya apa bisa cuma satu doang? Gitu. Karena kalau jawabannya bisa lebih dari satu, setiap PG kamu mesti periksa loh. Ya, kayak ini contoh nomor 16. Relasinya dari A ke B akar. Akar katanya. Coba ya kita periksa akar 0, jawabannya 0, betul gitu loh. Akar 1, 1, betul. Mesti betul semua. Akar 4, 2, betul. Akar 9, 3, betul. Berarti jawaban A, betul gitu. B, domain. Domain itu ya yang di depan ini namanya domain. Ya, jadi jawabannya 0, 1, 4, 9 itu domainnya. Bener nggak? Mana? Betul. Tuh. Mesti diperiksa setiap jawaban. Tuh. Lebih rempong gitu ya. C. Kodomen. Kamu tahu nggak kodomen itu apa? Ini kodomen. Yang saya lingkarin biru tuh kodomen. Jadi kodomennya 0, 1, 2, 3, 4. Tuh. Mana dia? Salah. Tuh. Yang ke D. Range-nya mana? Range itu, dengerin nih. Range itu nih, range. Range itu tuh yang ada ininya.
apa tuh yang ada pasangannya gitu. Jadi dalam hal ini range itu tuh 0, 1, 2, 3. Tuh. Di soal ini range bagian dari kodomen gitu. Ya, range-nya bener Mas. Salah lagi. Tuh. Sampai ke kamu mesti periksa relasinya merupakan fungsi. Kamu tahu nggak fungsi itu bagaimana? Fungsi itu setiap anggota domain harus habis dan setiap anggota domain hanya punya satu pasang. Jadi kagak boleh bercabang nih tuh. Kayak saya di sini 0, punya ke 0 bisa juga ke 1 begitu. Nah, ini bukan fungsi. Intinya nggak boleh selingkuh. Nah, begitu loh. Nggak boleh mau ono, mau ini nggak boleh. Nah, itu namanya fungsi. Di soal ini nggak selingkuh kan dia. Setiap anggota domain kan punya satu pasangan doang. Ya berarti dia betul ini fungsi. Jadi jawaban yang betul A, B, sama E. Gitu. Lebih lama kerjaan soalnya. Ya, next. Nomor berapa lagi? Tapi ini ngerti apa kagak? Percuma ini saya kalau cepet-cepet juga kalau nggak ngerti buat apa? Anak-anak ada yang mau tanya nggak? Tuh, dikasih kesempatan sama Pak Hartawan yang bertanya tadi nomor 16. Paham nggak, Nak? Nanti dibantu gurunya Pak Hartawan. Makasih ya, nanti dibantu Oh gurunya. iya, ya salam Oh Pak ya. Rahiman ya, Pak Rahiman. Ya, Pak Hartawan. Ya salam Pak. Saya nyimak Sehat nih. Pak, sehat. Makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, anak-anak ada lagi? Yang Pak, bertanya izin tadi Pak, nama, oh tolong iya, bahas nomor 22 Pak, 22 ya. 22. Oke. izin Pak Hartawan, ini Ya, sebentar. Jadi beberapa siswa bilang katanya tidak sesuai dengan kunci jawaban. Anak-anak ini kan sudah dipaparkan caranya ya. Kalau matematika itu kan ilmu pasti ya, Nak ya. Kalau 1 tambah 1 pasti 2 gitu. Beda sama bahasa Indonesia. Jadi nanti kamu cross check lagi kuncinya itu mungkin saya khawatirnya anak-anak salah lihat kunci nih seperti itu. Nanti dicek lagi Nak kuncinya ya, seperti itu. begini. Saya tanggepin dulu bentar Bu ya. Silakan Eh, Pak Hartawan. pertama, bisa jadi jawaban saya salah. Tuh, saya dari awal udah ngomong ini sifatnya apa tuh sharing. Jadi saya sangat berharap sekali teman-teman guru, Bapak Ibu guru itu ya kalau salah ya kasih tahu aja. Salah Pak Arta. Orang saya udah tua ya, bisa banget salah. Terus kedua, coba tolong itu begini loh nak. Saya pernah juga ngadepin kasus kayak gini. Dia kasih kunci jawaban, ternyata itu soalnya urutannya udah diacak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nomor satunya di soal yang saya terima beda sama nomor satunya yang di anak-anak ini terima. Gitu. Ya, tentunya kunci jawabannya beda kan. Gitu loh. Ngerti? Jadi kalau bisa begitu ada kemungkinan kunci jawabannya salah gitu. Bukan salah, maksudnya beda kunci jawaban. Tapi kalau yang saya share ini ke kamu, ya silakan aja nanti. Kalau saya salah, tolong diinfo salahnya saya di mana. Ya. Oke. Nomor 22 ya sekarang ya. Nomor 20 Pak Hartawan. 20, kirain 22. Yang nomor 16 sudah paham ya Nak ya? 20. Ini ada nomor 20. Aduh, ini 20. yang antri Ya, cukup banyak nih Pak Hartawan. Mungkin kita sampai berapa soal lagi? ya, 20, 13 deh. 20 dan 13 dulu nih Pak ya. Hartawan, maaf ya. Oke. 20 ya. 20 itu kan baca diagram. Ini dari SD loh. Nah, nomor 20 kan cuma baca diagram. Cuman saya matanya udah lamur nih. Udah katarak. Jadi kurang jelas ini. Jadi ini apa nih jawabannya bisa lebih dari satu lagi ya. 20 berarti kan diagram penjualan mobil jenis A sama jenis B. Ya. Itu kan baca data nih saya kasih. Misalnya kayak gini aja. Coba nih. Nah, misalnya nih. Tuh. Ya toh. Ini begini. Tuh. Ya kan. Ini ada mobil merek A, ada mobil merek B. Saya ngelihatnya yang merek A sama aja kan nanti kamu juga kalau mau ngelihat merek B ya begitu juga caranya. Yang A nih, bulan Maret tuh, ya kan ada bulan. Di sini kan bulan ya, bulan. Nah, yang di sini kan apa yang terjual ya, berapa unit di bulan Maret itu kalau matanya nggak salah lihat itu
berapa sih Bu Yani itu? 38 bukan ya? Di bulan Maret itu kalau nggak salah lihat nih Bapak matanya tuh. Kecil-kecil angkanya loh. Tuh. Jadi di bulan Maret dia 38. Tuh. Kalau di bulan April gitu, dilihat lagi. Mana tuh? Berapa sih itu? 30 ya? Oh, gitu. Jadi ini cuman baca data loh. Nah, baca data. Tuh, dan seterusnya kamu lihat sendiri. No, pertanyaan yang pertama gitu. Mobil jenis A selalu terjual lebih banyak setiap bulan daripada mobil jenis B. Kalau kalau itu pernyataan salah dong. Kita lihat aja itu. Mobil B kan tuh bulan Mei itu kan udah lebih tinggi. Bulan Mei. Di mobil A cuman berapa? Mobil A di bulan Mei ya. Dia lebih rendah daripada mobil B kan. Tuh begitu. Jadi pernyataan yang pertama hanya tuh salah. Kalau rata-rata ya kamu tahu dong rata-rata 3 bulan terakhir. Kamu cari 3 bulan terakhirnya apa? Bulan Juni, bulan Juli, bulan apa? Agustus. Kamu tambahin bagi 3. Nah itu yang rumus rata-rata. Kamu cari yang di jenis A doang kan maunya. Nah, nanti dihitung bener apa salah. Kayak gitu ya. Gampang kalau ini gampang, tinggal ngelihat data. Cuman ya, lebih lama aja ini ngerjainnya. Penjualan jenis A selalu turun. Enggak dong, enggak selalu turun. Ya, itu di bulan Mei naik itu penjualannya. Ya bukan. Terus berikutnya lagi. Peningkatan penjualan tertinggi adalah mobil jenis B di bulan Mei. Mobil jenis B, iya itu. Grafiknya tuh. Dari April langsung naik tuh ke Mei. Itu bagus itu. Betul itu yang D kalau menurut saya itu. D itu betul. Mobil yang penjualan tertinggi adalah mobil jenis B di bulan Mei. Itu bulan April cuman berapa? Bulan Mei langsung melonjak tinggi itu. 50. Betul kalau menurut saya D. Penjualan mobil B selalu lebih tinggi dari mobil A. Ya salah. Ya, mobil B kan nggak selalu lebih tinggi. Di awal-awal mobil B itu lebih rendah dari A. Ya, kayak gitu ya. Ya, Bu Yani berikutnya. Iya, Pak Hartawan nanti tolong jangan langsung dihapus ya Pak, biar anak-anak foto atau apa. Oh, ini mau difoto dulu ya. Tunggu. Biar Direkam nggak sih ini? Ini direkam nggak? direkam sih Pak, Oh, direkam sih. ya, Ha, ha, ha. oke. Ya Siap. udah. Next, Oke. berikutnya. Sekarang ini Pak ada yang ngantri nih Pak, nomor 13 nih Pak katanya. Ini 13. di sini di list chatnya 13 22 722, Masya Allah banyak banget. Kita nomor 13 dulu ya Pak Hartawan ya, izin Ya, Pak. ya. Tapi maksimum jam 10.45 aja kali ya, Bu ya. Iya, Kan iya. ada closing Kita batasin ya 10.45. nak ya. Nah, 13. Ini kalau begini sebaiknya kamu buatnya turun ke bawah. Gini loh, bikin tabelnya tuh begini. Supaya lebih gampang ngitungnya. Ya, ini ada nilai, ini ada frekuensi. Nilai 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Ini frekuensinya nih 2, ini P, ini 8, ini Q, ini 5. Begitu ya. Nah, di soal bilang rata-ratanya 6. Oh, rata-rata kan sigma F kali X dibagi sigma F. Gitu ya. Jadi kita cari nih dulu F kali X-nya. Yang jadi X itu nilai. Tuh. Jadi 4 kali 2, 5 kali P, 48, 7Q, 40. Nah, ini kamu jumlah. Berapa tuh? Ayo, tanpa kalkulator. Jadi, cara ngitungnya ya 48 tambah 8, 56, jadi 96. Ya, jadi tambah 5P, tambah 7Q, tambah 96. Nah, sigma F, jumlahin ini P tambah Q, oh,
Ditambah lagi 15. Tuh. Nah, rata-ratanya 6. Itu soal yang bilang kan? Itu soal yang bilang. Rata-ratanya 6. Tuh. Jadi ini 6. Nah, ini kali silang. Jadi 5P tambah 7Q tambah 96. Sama dengan 6P tambah 6Q tambah 90. Kan gitu ya? Jadi pindahin. Ya, 6P kurang 5P, P. 6 kurang 7, min 1. Angkanya pindahin ke sini. Nah, tuh gitu loh. Jadi P kurang Q 6. Gitu ya. Oh, ini kotakin sini. Kita kebiasaannya kan angka di kanan. Nah, lalu di soal kan bilang, jumlah siswa yang dapat nilai 5, yang dapat nilai 5 kan P. Banyaknya siswa yang dapat nilai 5, P. Itu 5 kali dari yang dapat nilai 7. Itu soalnya dibaca. Banyaknya siswa yang dapat nilai 5, yaitu P. Itu 5 kali, ya, banyaknya siswa yang dapat nilai 7. Jadi P-nya itu 5Q. Tuh. Ya kamu ganti dong. Kok gitu sih? 5 kali apa berapa kali loh Pak Hartawan? 5 ya. Banyaknya siswa yang dapat nilai 5. Gimana sih Pak? Banyaknya siswa yang dapat nilai 5. 3 kali. Saya salah baca tuh matanya sih. Ya. Banyaknya siswa yang dapat nilai 5. 3 kali. Tuh. 3 kali Pak. 3 kali dari banyaknya siswa yang dapat nilai 7. Jadi P-nya tuh 3Q. Nah, masukin kemari. Jadi 3Q dikurang Q 6. Jadi 2Q 3. Q-nya 2Q 6 maksudnya gitu. 2Q 6. Jadi Q-nya 3. Kalau Q-nya 3, P-nya berapa? 9. Jadi nah ini pertanyaan pernyataan atau opsi pertama A. Siswa yang dapat nilai 5 dan nilai 7 ada 6 orang. Yang nilai 5 P. P-nya 9 orang. Salah dong. Ya. Yang nilainya 5 ada sebanyak P. P-nya 9 dapatnya saya. Jadi salah gitu. Ngerti nggak tuh? B. Apa tuh B? Kalau B, siswa yang dapat nilai lebih dari 5, 3 orang. Yang lebih dari 5. Lebih dari 5 dari sini ke sini itu. Yang lebih dari 5 kan kalau nggak 6, 7, 8. Jadi 8 tambah 5 tambah Q-nya berapa? 3. 13 tambah 3, 16. Salah lagi. Ya. Nah, kamu cari tuh yang benar apa gitu. Kemarin ini saya udah cari. Kalau nggak salah yang benar D. Ya. Siswa yang dapat nilai kurang dari 8. Yang kurang dari 8 berarti ini semua dong kurang dari 8. Berapa banyak yang kurang dari 8? 2 tambah P. P-nya 9 tambah 8 tambah Q. Berapa tuh? 22. Betul kan dia? Tuh, jadi yang betul D. Ya, kayak gitu nak. Jelas nggak tuh? Next, berikutnya. Nomor berapa lagi, Bu? Iya, gimana Nak? Udah paham nomor 13 ya? Hmm. Ini Pak, nih ada Meidi. Katanya saya udah fokus banget nih Pak. Pengen nanya nomor 19 katanya. 19, good. Ini papan tulis sudah habis, saya hapus dulu ya. Papan tulisnya sudah habis. Ya. Oh, ini ada masih. Iya, Ada. Tunggu. Nomor 19 ya, Bu? iya katanya. 19. Apa nih? Segitiga ABC siku-siku di B ya. Ini ada segitiga ABC siku-siku di B. ABC. Ya. Panjang AB sama panjang BC sama. Ini gambarnya enggak betul ya. Oke. Ini nanti betul ya. Ini kira-kira ya. Ya. Panjang AB sama panjang BC sama ya. Jawaban lebih dari 1. Tuh. Jawabannya lebih dari 1. Udah berarti mesti diperiksa nih semua. Ya. Berapakah panjang AC?
AC ya Pitagoras, akar dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat, akar 200, 100 kali 2 jadi 10 akar 2. Kalau saya sih kalau ngajar waktu itu di sekolah ya, kalau ini A, pasti sisi miring A akar 2. Jadi kalau di 10, 10 kali akar 2 langsung. Ya. Karena kita butuh cepet bener ya. Sin A. Nah yang kayak gini-gini nak, karena ini apa tuh kalau nggak kamu yang hafal yang tadi aja, sin itu demi gitu. Udah saya khawatirnya nanti keluarnya kan nggak harus sama angkanya kan, bisa aja beda ya. Nah pakai cara ini aja, sin itu demi. Yang ditanya sin apa? Sin A. Ya udah ini A. Depannya ini kan tuh. Depan sudut, itu depan sudut. Sudut yang ditanya A. Depannya ya 10 BC. Nah, dibagi mi itu miring. Ini miring. Ini samping, sampingnya si A gitu. Jadi sin itu demi, depan per miring tuh. BC-nya 10 gitu. AC-nya 10 akar 2. Oh, ya. Ingat tuh. Ini 10 akar 2 nih tuh. Ya udah tinggal dihitung berapa itu 10 dibagi 10 akar 2. Ya. Salah ya kalau setengah akar 3. 10 bagi 10 1. Jadi jawabannya ini 1 dibagi akar 2. Tuh, kalau mau disederhanakan, dirasionalkan, kali akar 2 per akar 2, 1 per 2 akar 2. Gitu. Ya, sen. Cos C. Ya, cos itu sami. Tuh, diingetin nih rumusnya, diingetin. Cos C, C. Yang ditanyakan C sekarang. Tuh, lihatnya gini dong. Jadi kalau yang C yang jadi sa itu BC. Gitu loh. Sampingnya sudut C. Mi mah tetap sama AC. Jadi BC 10, AC 10 akar 2. Nah, ini juga setengah akar 2. Gitu. Ya. D. Tangan A. Tantu desa. A lagi. D. D-nya 10. BC kan. Per sa. AB. Tuh. BC-nya 10. AB 10. 1. Tuh. Begitu. Sudut C. Berapa katanya? 60 derajat. Nah, begini ya. Dengerin kata saya. Nah, begini. Dengerin ya. Kalau sayang jadi soal kayak gini, ini 10 berarti ini kan sama kaki. Kalau sama kaki ya berarti ini 45 derajat, udah begitu aja begitu. Kalau saya jadi udah pasti ini salah jawabannya. Sudut C kok 60 gitu loh. Ya. Tapi kan saya kan khawatirnya gini, kalau ini soal yang keluar 10 sama 10, kalau ini 10 ini 8 bagaimana? Gitu kan. Jadi kamu saya kasih rumus umumnya gitu. Sin itu hafalin aja, sin itu demi, kos itu sami, kalau tan itu desa. Nah, ini kalau mau soalnya kayak apapun asal segitiganya siku-siku ya berlaku cara ini gitu ya. Jadi yang mana yang betul, Pak? Nomor 19. Cacing bener kan? Ini bener. Ini domba bener. Yang lain salah. Ya. Ini salah. Ya. Next, berikutnya Bu Yani. Iya Pak, boleh nambahin sedikit nggak Pak? Apa tuh? Kadang ini kalau dari siswa saya sih Pak ya, mungkin di Ya. sini juga banyak siswa yang menyimak yang ini. Mereka tuh kadang nggak bisa ngebedain mana yang namanya sisi miring sama sisi samping. Sekalian tolong dijelasin aja Pak, sisi miring itu seperti apa? Malah Oke. mereka ketukar-tukar seperti itu. Oke. Nina, apa yang masih belum paham membedakan sisi miring dan sisi samping. Dengarkan Bapak ya. Silakan Bapak, maaf. Ya. Jadi gini, Nak. Ya, kamu kalau misalnya kan itu pasti segitiga siku-siku dulu ya, kan Bapak udah ngomong gitu ya. Ya, tuh. Pasti siku-siku. Ya, ini P, ini Q, ini R. Sudutnya mana dulu? Nah, kalau dia bilang sudutnya P, D itu depan P, itu D-nya. Ini sa-nya. Ini miring itu selalu di depan siku-siku. Miring itu.
Gitu. Itu bagi P. Jadi bagi P yang jadi D itu QR tuh. Kalau tanyanya sudut P. Yang jadi SA itu yang di sampingnya P. Yang jadi Mi yang depan. Kalau Mi itu selalu depannya 90 derajat. Seberangnya 90 derajat. Kalau Mi itu. Selalu begitu. Gitu. Nah, kalau misalnya yang lain lagi, misalnya apa? Misalnya kayak gimana ya? Gimana ya? Nih, ABC misalnya begitu. Ya, kayak gitu. Yang jadi sudut C misalnya. Ya, depannya yang mana? Depan C tuh. Jadi yang jadi depan ialah AB. Yang jadi Mi itu pasti yang di seberangnya 90. Ya, yang jadi sampingnya yaitu BC. Tuh, gitu. Ngerti nggak? Hah? Gitu. Oke. Semoga paham ya anak-anak ya, nggak apa namanya membedakan mana yang soalnya anak-anak murid saya juga begitu Pak. Mereka membedakan untuk sisi miring dan eh, sisi sampingnya bingung mereka. Pokoknya kuncinya adalah sisi miring itu adalah yang di depan kode siku-siku yaitu 90 derajat. Semoga nggak ketukar lagi ya nak ya. Pak Hartawan kayaknya 2 soal lagi kali ya Pak ya, karena sudah jam Boleh. 10.41 ya. Ya. Anak-anak mohon maaf ya nak karena waktunya juga Jumat nih nak. Ibu ambil 2 soal lagi walaupun yang masuk di ibu ini ada 3, 5, 6, ada 8 soal yang sudah masuk ngantri. Cuman ini ibu pilih mix ya 2 soal aja nomor 15 dan 25 mungkin Pak Hartawan. Izin Pak. Nah, 15 ya. 15. 15. Nah, ini 15 juga gampang. Kalau saya jadi kamu, saya kerjain dulu ini. Kenapa? Pokoknya soal-soal yang tinggal masukin rumus, itu soal gampang. Jadi nggak usah mikir lah, kamu apa nggak tuh rumus. Kalau apa ya udah selesai masalah. Gitu. Tinggal masukin doang, selesai. Nah, ini. Oh, ini kan 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Oke. Nah, yang ditanya modus. Itu ya, modus itu kan apal nggak rumusnya? Itu kan cuman kalau dari buku ke buku atau dari guru yang satu ke guru yang lain kan beda apa simbol doang ya. Kalau saya simbolnya ini, tepi bawah tambah interval kali D1 per D1 tambah D2. Ya, kalau buku lain atau guru lain pakai simbol yang lain silakan aja. Yang penting maksudnya sama. Modus itu apa? Paling sering muncul. Tahu dari mana paling sering muncul? Dari frekuensi yang paling gede. Itu kan maksudnya gini kan. Yang nilainya 31 sampai 36 ada 4 orang gitu kan. Selanjutnya ada 6 orang. Nah, paling banyak ya 14 orang. Itu yang paling banyak. Nah, itu ada di 49 sampai 54. Ya kan? Ya, TB itu ini. TB itu nih. Nih tepi bawah. TB itu tepi bawah. Kurangin 0,5. Always. Kurang 0,5. Jadi di sini 48,5. Nah, intervalnya berapa? Dari sini kemari kamu tambah 5 kan? Dari 31 ke 36 tambah 5. Kalau tambah 5 intervalnya lebihin 1. Always juga. Begitu. Jadi, kalau D1 selisih antara frekuensi modus sama sebelumnya. Kalau D1 tuh begitu. Kalau D1 selisih antara frekuensi modus dengan sebelumnya. Kalau D2 selisih antara frekuensi modus dengan sesudahnya. Tuh. Tinggal dihitung. Selesai. Jadi ya, pinter-pinterlah kamu nanti kalau ujian itu, lihat aja soal yang gampang mana. Lihat dulu dari 25 nomor, mana yang gampang. Udah itu dulu yang dikerjakan. Upahnya sama. Ngapain yang susah-susah? Bagi
berapa nih? 3 ya. 2 bagi 3, 3 ya. 10 bagi 3, 3,3. Nah, kamu tambah 48,5. Ya, berapa tuh? Ya. Jadi jawabannya 51,8 ya. Ya, 83 gitu. Ya, bagaimana tuh Bu Yani? Jelas nggak? Ya, nanti Iya, gurunya istilah. Nah, kalau saya sih jelas sih Pak. Kalau anak-anak ya. gimana nih? Anak-anak gimana nak? Penjelasan Bapak Hartawan ada mau ditanyain nggak? Silakan. Ini udah hadir dari SMK 23, SMK 56, Wiyata Mandala, kemudian Al Haryat juga banyak nih Pak. Ini di list chatnya. Anak-anak ada yang mau ditanyain boleh nak, langsung tanya ke Bapak. Silakan. Bapak Ibu guru kalau ada yang mau share juga boleh. Bapak Ibu guru atau punya cara lain silakan Bapak Ibu guru. Satu nomor lagi ya Bu ya. Oke, tidak ada. Baik, Pak. Satu nomor lagi, Pak. Sebentar, ini ada yang nanya nomor 25. Oh, nomor terakhir penutupan. Ya, Nah, penutupan nomor terakhir. Ini soal duit nih. Begini ya soal duit nih ya. 25. Pak Roni nyimpen duit di bank 20 juta. Sistemnya bunga majemuk 6% per tahun. Itu digabung bunganya setiap 4 bulan. Jadi begini, ini modal mula-mula gitu ya. Ya, diketahui ya. Modal mula-mula tuh 20 juta. Oke. Lalu bunganya interest. Kita biasanya pakai apa? Persen, pakai P apa pakai I, terserah kamu lah. Kalau simbol tuh nggak masalah. Nah, ya. Interestnya 6% per tahun. PA per annum. Gabungnya itu waktu periode penggabungannya setiap 4 bulan. Gitu ya. Nah, Pak Roni tidak ngambil juga tidak nambah duitnya. Jadi udah rutin aja gitu. Satu kali dia nabung doang kan ya. Satu kali nabung tapi sebesar 20 juta. Satu kali doang ya. Nah, sistemnya ini begini di bank itu. Bunganya majemuk. 6% per tahun. Tapi waktu penggabungannya setiap 4 bulan. Gitu ya. Ini maksudnya Bapak Ibu ngerti nggak nih anak-anaknya? Jadi gini loh, biasanya kan gabung itu kan tiap tahun biasanya. Tapi ini digabungnya tuh setiap 4 bulan. Nabungnya di sini nih, 20 juta gitu. Setiap 4 bulan itu duit kamu udah berbunga. Tuh, itu maksudnya. Setiap 4 bulan udah berbunga lagi. Tuh, begitu. Jadi bukan setahun, gabung tuh bunganya tuh bukan. Kalau setahun itu bunganya cuma setahun sekali baru berbunga. Itu duitnya tuh setahun sekali baru berbunga. Tapi kalau ini enggak, bukan setahun sekali. Setiap 4 bulan dia udah berbunga. Berbunga. Nah, cuma pertanyaannya, ini jawabannya lebih dari satu. Pertanyaan yang A, dia, apakah bunganya itu yang setiap periode 4 bulan ini jadi 1,5 gitu ya. Gitu ya. Kita mikirnya gini, 1 tahun ya, 1 tahun itu kan 12 bulan. 12 4 bulan itu kalau dalam bahasa Indonesia cawu ya kalau nggak salah. Kalau 3 bulan kan triwulan. Nah, ini ada berapa cawu? 12 bulan, 3 ya kan? Satu cawu kan 4 bulan. 12 bulan ya 3 cawu. Nah, jadi periode penggabungannya itu 3 cawu. Nah, bunganya itu kan 6% per tahun. Nah, 6% per tahun jadi berapa persen per cawu? Ya dibagi 3, 2. Tuh. Ya. Ya. Orang di sini dibilangnya setiap 4 bulan kok. Gitu. Setiap 4 bulan. Jadi setahun itu ada 3 cawu. Jadi 6% per tahun itu sama dengan 2% per cawu. Oh, dibagi 3. Oh, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini ya sebetulnya nih kalau kita mengkaji kepada buku Robert Nock itu juga salah ini. Harusnya kalau mau yang benar tuh begini nih. Oh, 1 tambah 6% pangkat 1 itu sama dengan M kali 1 tambah R persen
pangkatnya pangkat 3. Tuh, dari sini pangkat 3-nya. Nah, dari sini MMM dicoret, baru dapat R. R-nya itu nggak pas 2%. 1,9 berapa begitu. Tapi ya udah, untuk kita merasanya udah gitu aja, dibagi aja gitu. Jadi jawaban yang A berarti salah ya. A salah. B, lama periode selama 2 tahun. Ya kalau setahun 3 cawu, kalau 2 tahun ya 6 cawu. Ya, berarti betul B. Tuh. C, nilai simpanannya Pak Roni selama 2 tahun. Nah, jadi pakai rumus ini kan. Kalau bunga majemuk, M kali 1 tambah I pangkat N. Dia nyimpennya 20. I-nya itu yang dipakai ya 2%. Iya dong. Jadi 2% itu 0,02. Pangkat 6. N-nya itu kan 6 cawu. Jadi 20 dikali 1,02 pangkat 6. Ya, 1,02 pangkat 6 dikasih tahu di soal tuh. 1,126. Ya, betul nggak? Nah, hitung dah itu berapa? 20 dikali 1,126 berapa? Hah? 21,22416. Ini 21 juta maksudnya. Duit yang tadinya 20 juta setelah 2 tahun jadi 21.222.416 gitu loh. Ya, jadi itu jawabannya salah tuh. Iya, salah itu jawabannya. Ya kan? Terus jadi C salah. Jadi yang benar B. C salah. D. Total bunga. Nah, kalau total bunga ya duitnya kan tadinya 20 juta, jadi 21 juta. Jadi bunganya berapa? Bunganya ya 1.222.416. 160. Itu. Mana itu? Salah juga. Terus berikutnya yang E. Apa tuh? Setelah setahun Pak Roni butuh dana. Nah, ini. Setelah setahun Pak Roni butuh dana, harus diambil tabungannya. Nah, nilai simpanannya Pak Roni selama setahun itu setengah dari simpanan selama 2 tahun. Ya nggak betul juga itu ya. Jadi kalau menurut saya jawabannya ya bebek ini. Ya, yang betul bebek. Yang lainnya enggak gitu. Ya, karena waktunya bukan apa-apa nih. Udah mepet.